Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, eh sebenarnya kemarin kita sudah sudah membuat survei atau membuat persetujuan apakah pembelajaran daring ini mau dilaksanakan atau tidak. Ya, mungkin banyak di antara kalian yang sudah merindukan ingin bertatap muka dengan guru-guru yang ada di sekolah, ingin bertemu dengan teman-teman kalian semuanya. Ya, tapi karena faktor kesehatan menjadi faktor yang sangat penting buat kita semua, akhirnya pembelajaran tatap muka kita tunda terlebih dahulu sampai nanti mudah-mudahan keadaan Bandar Lampung atau keadaan di daerah kita stabil dan bebas dari COVID-19. Ya, baik anak-anak, di instruksi sebelumnya Bapak sudah menginstruksikan kepada kalian untuk mereview kembali materi tentang redox di kelas 10. Ya, nah kenapa Bapak minta untuk mereview kembali materi redox? Karena materi redox di kelas 10 adalah dasar untuk menuju di materi redox yang ada di kelas 12. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang redox dan elektrokimia. Ya, jadi bab yang kedua ini ada 4 KD. KD yang pertama ada penyetaraan reaksi redox, KD yang kedua adalah ada sel volta, kemudian KD yang ketiga ada elektrolisis dan yang keempat ada korosi, ya. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu kaitannya dengan uh, redox itu sendiri. Oke. Nah, di materi redox ini yang di kelas 12 yang dibahas yang pertama adalah penyetaraan reaksi redox. Ya, pada dasarnya penyetaraan reaksi redox itu sama seperti penyetaraan reaksi di kelas 10. Ya, di kelas 10 kan kita sudah belajar penyetaraan reaksi kimia. Ya, tapi penyetarannya berbeda dengan penyetaraan reaksi redox. Kenapa? Karena penyetaraan reaksi redox itu banyak yang harus disetarakan, tidak hanya jumlah atomnya, namun ada juga muatan yang harus disetarakan, ya. Nah, penyetaraan reaksi redox ada dua metode. Yang pertama yaitu metode bilangan oksidasi. Nah, langkah-langkah dari penyetaraan metode bilangan oksidasi yang pertama adalah setarakan atom-atom yang mengalami redox, ya. Jadi yang mengalami redox itu kita setarakan dulu, kita samakan apakah jumlahnya sebelum bereaksi sama dengan sesudah bereaksi. Yang kedua, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan biloxnya. Nah, redox itu kan ada dua tuh, ada reduksi, ada oksidasi. Reduksi itu adalah biloxnya itu terjadi penurunan, sedangkan oksidasi biloxnya mengalami kenaikan. Nah, di langkah yang kedua kita setarakan berapa jumlah kenaikannya, berapa jumlah penurunannya. Aduh, kecoret. Ya, kemudian yang ketiga yaitu setarakan muatan. Nah, bagaimana cara menyetarakan muatan? Itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dalam suasana asam. Ya, kalau dalam suasana asam berarti menambahkan H positif. Kemudian yang kedua, kalau suasananya suasana basah, ya dalam suasana basah berarti yang ditambahkan adalah OH-nya. Oke. Di mana H plus ditambahkan, di mana OH- ditambahkan. Kalau seandainya dia menambahkan H plus, berarti H plus ini kan muatannya positif. Ya, berarti H plus ini ditambahkan di ruas yang muatan lebih kecil. Oke. Jadi cara menambahkan H plusnya ini di ruas yang muatannya lebih kecil.
Sedangkan OH- ini kan muatannya negatif nih. Kalau OH- muatannya negatif, berarti ini ditambahkan di ruas yang muatannya lebih besar. Ya, nah gimana cara penambahannya nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah setarakan jumlah atom H dengan cara menambah H2O. Di mana H2O ditambahkan? Ya otomatis di ruas yang kekurangan atom hidrogen. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini langkahnya kita akan lihat contohnya yang pertama, yaitu contohnya adalah Cr2O7 R2O7 ini ada 2 sorry, Cr2O7 2 negatif ditambah C2O4 negatif C2O4 2 negatif membentuk Cr3 plus kemudian plus CO2. Nah, ini dalam suasana asam ya. Biasanya suasana diketahui apakah suasana asam atau basa. Kenapa harus ada suasana asam, suasana basa? Ya, karena reaksi redoks itu biasanya melibatkan asam atau melibatkan suatu basa ya. Nah, yang pertama nih, setarakan atom-atom yang mengalami redoks. Berarti kita cross check dulu mana yang mengalami redoks. Ya mau tidak mau kita cari bilangan oksidasinya dulu. Cr2O7 kita cross check yang O-nya. O-nya biloksnya negatif 2. Negatif 2 kali 7 negatif 14. Ya. Berarti di sini berapa? Agar dijumlahkan sama dengan 2 negatif. Berarti di sini adalah positif 12. Positif 12 kita turunin bagi 2 jadinya positif 6. Ya. Nah, jadi belok CR-nya adalah plus 6, belok O-nya negatif 2. C2O4 siapa dulu? O-nya dulu yang kita cari beloknya, yaitu negatif 2 kali 4 berarti min 8. Maka di sini adalah plus 6. Plus 6 kita turunin. Plus 6 bagi 2 yaitu plus 3. Berarti belok C-nya adalah positif 3. Yang ini Cr3 plus berarti biloksnya adalah positif 3. Kemudian CO2 ada O-nya nih, O-nya dulu min 2, maka di sini min 4, maka di sini plus 4, di sini juga plus 4. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan sama dengan 0. Kita cross check nih biloksnya mana yang berubah. Cr-nya plus 6, Cr-nya plus 3. Berarti Cr di sini dia mengalami apa ini kalau turun? Mengalami reduksi. Ya. Cr-nya mengalami reduksi, berarti yang oksidasi siapa? Berarti oksidasi yang biloksnya naik. Siapa yang naik? Ini C-nya nih. C-nya dari 3 ke 4. Hilang garisnya. Nah, ini dari 3 ke 4 dia mengalami oksidasi. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita tentuin mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Sekarang kita setarakan atom-atomnya. Berarti kan yang mengalami reduksi di sini Cr, ini C, ini C. Kita lihat Cr-nya di sini 2, di sini 1. Jumlahnya nggak sama, berarti harus kita samain. Maka di sini dikalikan dengan 2. Hilang. Ya, di sini dikalikan dengan 2. Kemudian C2O4, C-nya 2, di sini 1, maka juga di sini dikalikan dengan 2, ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan biloksnya. Oke, ganti pen deh biar agak kelihatan. Sekarang Bapak coba warna biru. Nah, sekarang nih, ini kan jumlah kenaikan biloks. Ini biloksnya plus 6. Oke. Biloksnya plus 6. CR-nya ada 2. Berarti jumlah biloks CR-nya itu ada 12. Kalau yang di sini CR-nya biloksnya plus 3, di sini CR-nya ada 2. Berarti jumlah bilok CR yang di sini ada plus 6.
Nah, berapa turunnya, berapa naiknya? Dari plus 12 ke 6. Maka di sini dia mengalami atau turun berapa nih? Turunnya turun 6. Oke. Nah, sedangkan yang oksidasi nih. Oksidasi C-nya ada 3 kali 2 berarti di sini plus 6. Kemudian di sini C-nya 4 kali 2 berarti ada 8. Dari 6 ke 8 naik berapa? Naik yang oksidasinya naik 2 ya. Yang oksidasinya naik 2. Nah, yang ini kita setarakan jumlah kenaikan dan penurunannya. Turun 6, naik 2. Gimana caranya biar sama? Berarti kita cari KPK-nya. Maka nanti di sini dikalikan dengan maka di sini nanti dikali dengan 1, di sini dikali dengan 3. Kenapa? 6 kali 1 6, 2 kali 3 6. Ya, jadi nanti yang naiknya ada 6, yang turunnya ada 6. Nah, faktor pengali ini jadi koefisiennya. Maka yang reduksi di sini kan Cr2O7 dia dikali 1. Jadi koefisien Cr2O7 kita tulis di sini ganti ambil penghapus dulu bentar ya. Nah, jadi kita tulis ulang di sini deh biar kelihatan. Oke. Cr2O7 2- plus C2O4 membentuk 2 Cr3 plus 2 CO2. Oke. Nah, ini kita terus ulangin dari atas ya. Nah, sekarang di sini yang Cr2O7-nya dia dikalikan 1. Kalau dikalikan dengan 1, maka di sini tetap 1. Di sini juga tetap ya 2 kali 1 tetap 2. Kemudian yang di ruas C2O4-nya ini kan dikalikan dengan 3. Maka di sini jadi 3. Oke, terus di sini jadi 6. Ya. Jadi koefisiennya sekarang K-nya itu 1 Cr2O7 2-, 3 C2O4, 2 Cr3 plus dan 6 CO2. Ya. Nah, langkah yang ketiga, setarakan jumlah muatan. Hilang, sabar ya. Setarakan jumlah muatan dalam suasana asam ditambah H+, dalam suasana basa ditambah OH-. Nah, sekarang kita hitung muatannya dulu. Ya, muatannya berapa? Cara ngitungnya ini kan ada negatif 2. Ya, negatif 2 kali 1 yang Cr2 ini berarti negatif 2. Yang ini 0. Ini ada 2 min ya, sorry. Ini ada 2 min. 2 min kali 6. 2 negatif 2 kali 3 yaitu negatif 6. Maka sebelah kiri ini jumlahnya adalah negatif 8. Kemudian yang sini plus 3 dengan 2 kali 2 berarti plus 6. Yang ini 0. Yang kiri negatif 8. Mana kursornya kok sering hilang ya? Oke, sebentar. Yang ini negatif 8, yang ini plus 6. Maka H positifnya ditambahkan di mana? Di ruas yang muatannya lebih kecil. Maka H plusnya di sini ditambahkan di sebelah kiri. Kenapa? Di sini negatif 8, di sini positif 6. Berapa yang ditambahin? Yang ditambahin ada sebanyak, biar sama dengan yang kanan. Berarti sebanyak 14 H plus. Ya, 14 H plus. Jadi nanti positif 14 dikurang 8 kan jadi positif 6 tuh. Maka yang di kiri sama dengan yang kanan. Kemudian terakhir, setarakan jumlah atom H-nya. Ya, setarakan jumlah atom H. Gimana caranya tarain atom H? Dengan menambah H2O. Berarti kita tambah ini H2O-nya.
H2O-nya di sini 14. Maka H plusnya di sini 14. Maka H2O-nya yang ditambahkan adalah 7H2. Aduh, kurang nggak jelas ya. Bapak pindah sini. Maka ditambahkan 7H2O. Kenapa 7? Karena hanya ada 14 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah koefisiennya 7. Oke, dengan demikian reaksi akhirnya adalah kita tulis ulang, yaitu mudah-mudahan cukup ya space-nya ya. 14H plus H positif ditambah Cr2O7 2 min plus 3C2O4 2 min. Oh, nggak cukup kayaknya. Membentuk 2Cr3 plus 6CO2 plus 6CO2 plus 7H2O. Ya, nah itu untuk hasil akhirnya. Nah, untuk meng-cross check apakah jawaban kita benar atau tidak, kita cross check aja jumlahnya semua. Ya, seperti kita menyetarakan persamaan reaksi biasanya. Kita cross check hanya ada berapa nih? 14. Ini hanya yang sebelah kanan 7 kali 2 14. CR nya 2, ini juga 2. O-nya 7 tambah 4 kali 3 12, 7 tambah 12 19. Ini 6 kali 12. Salah, 6 kali 2 12 tambah 7 19. Ya, C-nya 6, ini 6. Muatannya 14 dikurang 2 berarti 12 dikurang 6 berarti 14 dikurang 2, betul. 14 dikurang 2 itu 12. 12 dikurang 6 positif 6. Yang kanan positif 6 ya. Jadi ini semuanya sudah setara. Kita lihat yang soal nomor 2. Kayaknya ini dihapus aja deh. Karena tadi kita nyoba ternyata nggak cukup kalau kita pakai setengah papan tulis. Ya, jadi ini kita coba contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Ya, contohnya sebentar Bapak cek dulu. Contohnya nih. Contohnya adalah, mana kursor Bapak hilang? Sebentar ya. Ganti pen dulu. Nah, contohnya adalah I negatif. Sebentar. Contohnya I min plus SO4 2 min membentuk H2S plus I2. Ini dalam suasana asam ya. Sebentar, kursor Bapak hilang. Kursornya sering hilang-hilangan. Sabar ya. Kayaknya udah mulai agak kendor ini pen tablet. Nah, oke. Sekarang ini dalam suasana asam. Oke, iya. Langkah pertama kita harus cross check dulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Ya, ini kita cross check atau kita ganti dulu deh pakai pen warna merah. Ini berarti biloxnya adalah negatif. Yang ini negatif 1. Ini min 1. Kemudian SO4 2 min, berarti O-nya adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 kali 4 berapa? Negatif 8. Ya, maka di sini positif 6. Kenapa? Agak dijumlahkan negatif 2. Maka ini plus 6. Kemudian H2S. H-nya positif 1, S-nya berarti 1 per 2 positif 2. Maka S-nya adalah negatif 2. Ini juga negatif
2. I2-nya adalah 0. Ya, ingat langkah yang pertama itu kan langkahnya setarakan atomnya dulu. Atom-atom yang mengalami reduksi. Oke, kita cross check reduksi mana? Ini I-nya dari 0 ke dari -1 ke 0, berarti dia naik atau disebut sebagai oksidasi. Yang turun siapa? Yang turun S-nya nih. Dari 6 ke 2. Ini mengalami reduksi. Singkat aja ya, nggak apa-apa biar space-nya cukup. Nah, kita setarakan atomnya dulu yang mengalami redoks. Ada I- dengan I2. I-nya 1, ini 2, maka ini belum sama. Ini kalikan dengan 2. Ya, ini dikali dengan 2, hilang. Kemudian S-nya sama nggak? Ini 1, ini 1. Oke, sama. Ya. Yang kedua, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan biloxnya. Nah, berarti di sini kita hitung biloxnya ini naik berapa, turun berapa. Nah, gimana cara ngitungnya? Oke, ini I-nya -1, biloxnya kali 2. Berarti bilox I-nya di sini adalah -2. Oke. Kemudian O-nya di sini 0 kali 2 ya tetap 0. Maka di sini dia naik berapa? Naiknya naik 2. Oke. Yang reduksi dari 6 ke -2. 6 ke -2 itu turun berapa ya? 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2. Berarti dia turun 8. Turun 8. Ya, bukan turun 4 ya. Kalau turun 4 berarti plus 2. Tapi dia turun 8. Naik 2, turun 8. Sama nggak? Dia nggak sama nih. Kalau nggak sama berarti kita kalikan. Ini kali 4 biar sama. Nanti hasilnya 8. Ini kali 1. Ya. Nah, baru nanti kita tulis. Kita tulis dulu deh ininya. Koefisiennya nanti dulu. I- plus SO4 2- membentuk H2S plus I2. Nah, di sini tadi koefisiennya 2 nih. Yang ini koefisiennya 2 dikalikan dengan berapa nih? Dia naiknya naik 4, berarti dikalikan 4. Maka 2 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 8. Maka di sini 8 I-, kemudian di sini 1. 1 kali 4, 4. Maka di sini 4I2. Oke. Ini kenapa kok tiba-tiba berubah semua warnanya? Nah, kemudian yang kedua SO4 sama H2S dia ditulis 1. Berarti koefisiennya di sini tetap 1. Ini juga tetap 1. Kalau 1 nggak perlu kita tulis. Ya, cukup ya nggak ditulis nggak masalah. Kemudian kita yang berikutnya adalah yang ketiga, setarakan muatan. Ya, gimana caranya tarain muatan? Dengan menambah H plus. Kenapa H plus? Karena di sini suasananya suasana asam. Kita cross check dulu muatannya. Muatannya di sini -1. Ya, ini kalau di cross check -1 kali 8 -8 -2 kali 1 -2. Ini yang ini 0, yang ini juga 0. Kenapa? Karena dia senyawa. Kalau senyawa dia tidak punya muatan. Ya, berarti ini -10. Semuanya adalah -10. Ini adalah -10. Berarti H plus yang ditambahin berapa? H plusnya ditambahkan di ruas yang jumlah muatannya lebih kecil. Ini -10, yang sebelah kanan muatannya adalah hilang. Yang sebelah kanan muatannya adalah ya, yang kanan itu muatannya sama dengan 0. Berarti H plusnya ditambahkan yang muatan kiri atau yang sedikit muatan. H plusnya ditambah di sini. Berapa plus yang ditambahin? Biar muatan sama dengan kanan. Berarti ada 10H positif.
Kemudian berarti selangkah berikutnya adalah setarakan yang keempat, setarakan atom H dengan menambah H2O. Ya, kalau di sini ada H-nya ada 10, maka H2O-nya berapa di sini? Nah, H2O. Apakah H2O-nya ditambahkan 5? Ya, 10 bagi 2 kan 5 tuh. Tapi ingat, H2 itu hidrogennya di sini nggak cuma dari H2O, di depannya ada H2S, sudah ada hidrogen. Berapa hidrogennya? Ada 2, maka kurang 8. 8 bagi 2, 4. Ya, maka H2O yang ditambahkan ada sebanyak 4 molekul. Dengan demikian, hasil akhirnya adalah berapa nih jadinya? 10 H plus tambah 8I min plus SO4 2 min membentuk H2S plus 4I2 plus 4H2O. Ya, ini benar nggak? Kalau mau tahu benar atau enggak, kita cross check. Gimana cara cross checknya? Ya, kita cek jumlah atomnya sama atau enggak, jumlah muatannya sama atau enggak. Hanya ada 10. Di sini ada 2, 4 kali 2 8 tambah 2 10. I-nya ada 8. Ini 4 2 kali 4 8. S-nya 1, ini 1. O-nya 4. Di sini juga 4. Muatannya sekarang plus 1 kali 8 plus 8 plus 1 kali 10 plus 10 dikurang 8 dikurang 2 0. Yang kanan juga 0. Berarti ini sudah betul. Oke, kita contoh yang terakhir. Kok kesini? Kita contoh yang terakhir, yaitu sebentar ya, Bapak tambah slide dulu. Contoh berikutnya itu suasana basah, ya. Yang suasana basah, contohnya sebentar Bapak cross check dulu di buku, lupa ditulis. Oke, jadi contohnya itu kalau yang suasana basah ini nih. Mana ya? Sebentar ya. Oke, sabar nak ya, Bapak cari suasana basah. Nah, ini nih suasana basah nih, ketemu nih. Oke, sebentar. Mana sih ini bukunya? Oke, yang suasana basah kayaknya mana ya? Suasana ini asam. Oke, ini nih suasana basah nih. Nah, ketemu. Ya, yang mana ini pen tabletnya belum connect. Oke, contoh berikutnya. Kursor Bapak hilang. Oke, ini. Contoh berikutnya yaitu mana ini kok nggak gerak kursor. Nah, contohnya oke. Contohnya itu Bi 2O3 plus Cl-O- membentuk BiO3- plus Cl- negatif. Ini dalam suasana basah, ya. Nah, ingat langkahnya masih sama. Yang pertama itu setarakan atomnya. Atom yang mengalami redox. Oke, kita cross check dulu. Ganti pen dulu deh biar enak. Kok malah ke sini. Oke, ganti pen dulu. Warna merah lah. Oke, Bi2O3 ini berarti O-nya dulu min 2 kali 3 min 6. Maka di sini positif 6. Positif 6 kali bagi 2 berarti positif 3.
CLO min, O-nya dulu min 2. Min 2 berarti di sini min 2 plus 1. Ya, berarti di sini positif 1. Kemudian BiO3 min. Ini min 2. Min 2 kali 3 min 6. Maka di sini positif 5. Kenapa positif 5? Agar dijumlahkan dengan 6 itu negatif 1. Hasilnya adalah sama dengan muatan. Ingat di aturan Bilog tadi ya. BI-nya kita turunin jadi positif 5. Kemudian CL min berarti min 1. Ya, kita cross check mana yang reduksi. Ini BI-nya dari positif 3 ke positif 5. Berarti BI-nya ini naik atau mengalami oksidasi. Kemudian yang turun siapa? CL-nya dari plus 1 ke min 1. Plus 1 ke min 1. Ya, dia mengalami reduksi. Nah, dia mengalami reduksi. Kemudian kita setarain dulu atomnya belum. Ini BI-nya ada 2, ini BI-nya ada 1. Maka di sini dikalikan dengan 2. Oke. Kemudian udah setarakan atom yang kedua itu setara CL-nya sama nggak? CL-nya 1, di sini 1. Berarti sama ya. Nah, yang kedua setarakan apa? Setarakan jumlah ya, kenaikan dan penurunannya. Penurunan Bilog. Harus hafal ini ya urutannya. Jumlah kenaikan dan penurunan Bilog. Nah, sekarang ini Bilognya plus 3 kali 2 berarti positif 6. Ya, berarti yang BI-nya itu dari positif 6. Ini plus 3 kali 2 plus 6. Ini plus 5 nih. Plus 5 kali 2 berarti plus 10. Naik berapa ini? Oksidasinya di sini naik nggak ada space. Sini aja deh. Naik. Berapa dari 6 ke 10? Naik 4. Ya, berarti yang oksidasinya naik 4. Yang reduksinya gimana? Yang reduksinya dari plus 1 ke min 1. Turun berapa tuh? Dia turun 2. Ya. Naik 4 turun 2 sama nggak? Belum, dia nggak sama. Biar sama berarti ini kalikan 1, ini kali 2. Kenapa nanti dia naik 4, ini turun 4. Nah, sekarang kita tulis ulang lagi. Ini BI2O3. Itu kita tulis ulang. Nanti baru kita tulis koefisiennya. Berarti BI2O3 ditambah ClO min membentuk, ini jangan tulis dulu koefisiennya ya, karena nanti dia dikalikan dengan jumlah kenaikan dan penurunannya. BO3 min plus Cl negatif. Oke, koefisiennya gimana? Koefisiennya ini 1 ya, 1 kali, pakai warna apa ya? Warna merah aja deh. Ini 1 ya, 1 kali, ini naik 4 kali 1, faktor pengali. Jadi faktor pengali ini akan jadi koefisiennya atau pengali koefisiennya. Ya, jadi di sini B-nya kali 1, maka di sini 1 nggak ditulis nggak apa-apa. Yang di sini juga 1. Kemudian yang turun nih, dia akan dikalikan 2, berarti di ClO min-nya di sini dikalikan dengan 2. Di sini juga dikalikan dengan 2. Oh, maaf, yang ini BI-nya bukan 1, aduh kecoret. Tapi 2, karena sini udah ada 2 ya. 2 kali 1 tetap 2. Nah, maksa banget. Ya, jadi BI-nya adalah 2. Kalau sudah, berarti yang ketiga itu setarakan muatan. Oke, setarakan muatan dengan menambah H plus atau OH min. Ini dalam suasana basah. Suasana basah berarti ditambah OH min. Kita cross check dulu muatannya. Muatannya itu BiO2, ini muatannya adalah 0. ClO min, ini min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2. Yang ini min 2. Ini juga sama, min 1 kali 2 berarti min 2. Yang ini
Min 1 kali 2 min 2. Min 2 tambah min 2 berarti jumlahnya ini adalah min 4. Kalau yang ini jumlahnya adalah min 2. Ya. Min 2 min 4. Siapa yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah yang lebih tinggi adalah sebelah kiri. Nah, H2O itu kan ditambahkan di ruas yang muatannya lebih besar. Min 2 dengan min 4 berarti lebih besar min 2. Maka di sebelah kiri ini ditambahkan OH min. Berapa OH min yang ditambahin? OH minnya yang ditambahin ada 2. Ya, biar sama dengan yang kanan. Min 1 kali 2 negatif 2. Negatif 2 dengan min 2 negatif 4. Berarti sama dengan yang kanan. Kemudian H2O nya berapa yang ditambahin? Ya, hasil yang terakhir kan yang keempat itu setarakan atom H dengan menambah H2O. Ya, H-nya ada 2. Di sini nggak ada H nih. Berarti H2O yang ditambahin plus H2O, space-nya nggak cukup. H2O-nya di sini kali 2, 2 bagi 2 berarti sini 1. Ya. Jadi kalau kita tulis ulang, reaksinya itu hasil akhirnya adalah, atau persamaan hasil akhirnya, akhirnya itu sama dengan ya 2OH min ditambah BI 2O3 ditambah 2 ClO min membentuk 2 BiO3 min plus 2 Cl negatif plus H2O. Ya, jadi ini reaksi akhirnya. Pak, kok jadi lebih panjang? Ya, karena kita harus menyetarakan dalam suasana asam ataupun dalam suasana basah. Ya. Nah, benar atau salah? Benar atau enggak? Kita cross check. Gimana cross checknya? Kita cross check jumlah atomnya. Ini O-nya ada 2, ini 3 berarti 5. Ini 1 kali 2 tambah 2 berarti 7. Di sini O-nya 3 kali 2 berarti 6 tambah 1 berarti 7. Sekarang BI-nya. BI-nya ada 2. Di sini BI 1 kali 2 2. Cl-nya 2, Cl-nya juga 2. Kemudian muatannya ini min 2, min 1 kali 2 min 2 berarti min 4. Min 1 kali 2 min 2, min 1 kali 2 min 2 berarti min 4. Ya, sama. Maka yang ini jawabannya sudah betul. Yang ini jawabannya sudah betul. Oke, iya. Mungkin cukup di sini dulu videonya, atau kita lanjutin aja deh pakai cara setengah reaksi. Ya, setengah reaksi ini sebenarnya rangkanya sama aja. Ya, nanti silakan kalian pilih apakah dia lebih mudah atau lebih susah ya untuk cara setengah reaksi. Jadi setelah cara setengah reaksi itu langkahnya yang pertama itu tuliskan setengah reaksinya dulu. Kan redoks ada 2 tuh, ada reduksi, ada oksidasi. Jadi harus dipisah, reduksinya sendiri, oksidasinya sendiri. Kemudian yang kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami redoks, masih sama, setarakan jumlah atom yang mengalami redoks. Yang ketiga, setarakan atom O. Nah nih, setarakan atom O dengan menambah H2O. Jadi kalau udah disamain atom yang mengalami redoks, kita setarain O-nya dulu dengan menambah H2O. Yang keempat, setarakan atom H dengan menambah ion H+. Ini kalau ya ini dia dalam suasana asam. Setarakan atom H dengan menambah ion H+. Kemudian kelima, setarakan muatan dengan menambah elektron. Ya. Jadi kita yang setengah reaksi itu kaitannya dengan elektron. Yang berikutnya, setarakan jumlah elektronnya untuk reaksi reduksi dengan oksidasi. Yang terakhir baru jumlahkan kedua reaksi tersebut. Ya, contoh
Mudah-mudahan space-nya cukup. Kita akan coba. Ya, contohnya di reaksi ini mana ya? Sebentar, Bapak cari. Nah, ini aja. Oke. Ada MNO. Contohnya, mudah-mudahan space-nya cukup ya. MNO plus PbO2 membentuk MnO4- plus Pb2 plus. Ini dalam suasana asam. It's cukup. Ya, dalam suasana asam. Nah, kan itu reaksinya harus dipecah tuh. Mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Nah, kalau memang harus dipecah, berarti mau tidak mau kita cari dulu biloxnya atau kita cari redoxnya yang mana. Ini O-nya min 2 kali 2 berarti kali 1 min 1, maka MN-nya plus 2. Sorry, min 2 kali 1 min 2, ini plus 2. PbO-nya, O-nya min 2. Min 2 kali 2 berarti min 4. Maka ini plus 4. Ini juga jadi plus 4. Ya, ini MnO4 min 2. Min 2 kali 4 min 8. Maka biar jumlahnya sama dengan min 1 plus 7. Yang ini juga positif 7. PB-nya positif 2 berarti plus 2. Yang mana reduksi? Reduksi MN-nya naik. Ini mengalami oksidasi. Reduksinya yang mana? Ini PB-nya nih. PB-nya dari 4 ke 2. Ini mengalami reduksi. Ya. Nah, ini kan udah dapat nih mana yang reduksi, mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Langkahnya kan pertama harus kita pisahin dulu. Kita pisahkan yang oksidasi sendiri, makanya disebut sebagai setengah reaksi. Jadi oksidasinya itu adalah MnO menjadi MnO4-. Reduksinya itu adalah PbO2 membentuk Pb2 plus. Oke. Kemudian yang langkah yang kedua, setarakan atom yang mengalami redoks. Atomnya sama enggak? Kita cross check. Ini yang mengalami redoks MN-nya tuh. MN-nya 1, ini 1, berarti sama. Ya. Kemudian PB-nya. PB-nya di sini 1, di sini juga PB-nya ada 1. Berarti udah sama ya jumlah atomnya. Yang kedua, itu setarakan jumlah atom O dengan menambah H2O. Nah, ini yang agak susah nih. Ya. Ini MnO, O-nya 1, ini MnO4, O-nya 4. Sama enggak? Beda pasti, ya. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak yang kanan, O-nya ada 4. Di sini baru ada 1. Maka biar sama-sama 4, H2O yang ditambahkan itu jumlahnya ada 3. Ya, jadi H2O yang ditambahin di sini ada 3. Kemudian di sini PbO2 berarti O2-nya ada berapa nih? Ada 2. Di sini ada ini di sini yang kanan nggak ada. Berarti di sini ditambahkan H2O-nya ada 2. Berarti plus 2 H2O. Ya, kenapa jadi merah semua? Nah, itu udah. Kemudian sekarang setarakan atom, bukan atom H, ini oh ya, setarakan atom H dengan menambahkan H+. Sekarang H plusnya berapa nih? Sorry, H plusnya. Ini H-nya 6. Atau kita tulis ulang deh. Ini kayaknya agak gedean deh nulisnya. Oksidasi kita ringkas aja. Oksidasinya berarti kalau yang sudah kan 3H2O plus MnO, mudah-mudahan space-nya cukup, membentuk MnO4-. Ya, tulisannya terlalu gede. Yang reduksi berarti PbO2 membentuk
PB2 plus 2H2. Oh, ini kita nulis ulang yang di atas ya. Nah, sekarang kan ditambahkan setarakan atom H dengan menambahkan ion H+. Oke, H-nya di sini ada berapa nih? 2 kali 3, 6. Di sini ada H nggak? Nggak ada. Berarti samain yang kanan dengan menambah H plusnya ada 6. 6H plus. Terus yang di sini ada nggak? Di sini nggak ada nih. Di sini ada 2. Ini ada 2 kali 2, 4. Di sini nggak ada. Berarti di sini ditambah 4H plus. Oke. Nah, yang ditambah adalah 4H positif. Sekarang H-nya udah disetarain tuh, kemudian setarakan muatan dengan menambah elektron. Nah, ini nih yang agak lumayan ribet. Ganti dulu deh. Jadi cara menghitung muatannya masih sama. Yang oksidasi muatannya berapa? H2O di sini 0, MnO di sini 0. Ini nih MnO4 min 1 sama 6H plus 6. Min 1 plus 6 berapa? Min 1 plus 6 berarti plus 5. Maka elektronnya di sini yang ditambahin plus 5 elektron. Ya. Nah, plus 5 elektron. Kenapa? Karena elektron itu kan muatannya negatif. Negatif 5 tambah 6 positif 1 kurang 1 0. Ini juga 0. Yang sebelah sini plus 4 plus 1 kali 4 plus 4. Yang kanan plus 2. Sama nggak? Beda. Ya, berarti di sini elektronnya yang ditambahin ada plus 2 elektron. Ya, sama konsepnya seperti di video sebelumnya. Oksidasi itu melepas elektron, reduksi menerima elektron. Nah, sekarang berikutnya adalah setarakan jumlah elektron di kedua reaksi. Sama nggak jumlah elektronnya? Ini 2, ini 5. Kalau nggak sama, berarti yang ini dikali dengan berapa nih? Ini 5, berarti kali 2. Gimana nulisnya ini? Berarti yang ini kali 2, yang ini kali 5. Benar ya, kita samain jadi 10 kali 5. Kok 2? 5. Maka nanti hasilnya ya, yang oksidasi itu menjadi kan kali 2 tuh. Ini jadi 6H2O. Kemudian tambah MnO membentuk MnO4- plus 6H plus kali 2 ya. Ini 2 berarti ini 12, sorry. 12 plus 10 elektron. Oke. Yang reduksi gimana? Yang reduksi juga sama. Kali 5 berarti 20H plus. Oh, banyak banget. Plus PbO2 plus 10 elektron membentuk 5 Pb. Kali 5 ya. Ini berarti ada 5. Sorry. Aduh, selip. Ini kali 5 ya. Membentuk 5 Pb 2 plus 10 H2O. Oke, udah. Kalau udah, jumlahkan kedua reaksinya. Ini kita jumlahin. Ya. Ini kita jumlahinnya gimana? Ya, kalau ada yang di sebelah kiri sama yang kanan ada yang sama, bisa kita saling tiadakan. Contohnya nih, elektronnya ada 10. Berarti ini kita coret. Mana kok nggak kecoret? Coret. Ini juga kita coret. Berarti elektronnya habis. H2O-nya di sini 6, di sini 10. Coret. Ini habis. Berarti di sini tinggal 4. 4-nya di bawah deh, selip. Nah, kemudian H plusnya di sini ada 20. Di sini ada 12. Berarti ini habis. Mana kok nggak ada? Nggak kecoret. Maka di sini habis. Mana hilang? Di sini habis. Maka di sini sisanya tinggal. Mana kursor? Oke, sebentar ya. Bunyi keluntang-keluntang karena kabelnya kendor terus. Berarti ini jadi 12. Maka ini sisanya tinggal
8. Ya, maka hasil akhir, nah nyebrang ke tetangga nih. Hasil akhirnya itu sama dengan, oke kita turunin nih, kita jumlahin 8H plus 5 PbO2 plus MnO. Mudah-mudahan cukup ya. MnO nya berapa? 2. Ini ada 2 nya nggak sih harusnya? Iya, ini dikalikan 2. Sorry, dikalikan 2 karena kali 2 ya, berarti ini ada 2. 2 MnO H no. Oke, belum selesai, sabar. Pencet ESC. Oke, kita selesai ulang. Nah, kok hilang semua? Oke, ya. Nah, sabar. Ini kita ganti cursor dulu. Nah, kita jumlahin 2 MnO, ini 2 ya. 2-nya maksa. 2 MnO, PB-nya udah membentuk 2 MnO4 min plus 5 PB2 plus 4H2O. Ya, cukuplah mudah-mudahan. Oke, nah sekarang kita cross check. Benar nggak jawaban kita? Cara cross checknya gimana, Pak? Ya, sama aja, kita cross check satu-satu. Ini 8H plus, H-nya 8. Di sini 4 kali 2, 8. PB-nya ini 5, ini juga 5. O-nya 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2. 10 tambah 2, 12. Ini 2 kali 4, 8. 4 tambah 1, 4. Berarti ada 12 juga. ME-nya ada 2. Ya, jadi ini jawabannya sudah betul. Oke. Nah, kayaknya cukup deh materinya. Ya, ini ada latihan. Nanti silakan kalian kerjakan dengan ini, nggak semua ya. Ini Bapak pilih aja nih. Nanti kalian kerjakan yang B udah, yang PBMNO ini barusan. Kayaknya kalian yang ini aja deh. Nah, ini kayaknya nih. Yang ini 1, kemudian ini 2, kok basah semua ya. Yang asamnya yang mana ya? Asamnya, aduh nyamuk. Yang asamnya yang ini aja deh. Ini. Nah, ini yang asam. Ya, ini pakai metode Bilox. Ini yang metode Bilox. Oke. Kalau yang ini kan metode ion elektron. Ion elektron itu sama dengan setengah reaksi. Ya. Yang setengah reaksi yang mana? Ini suasana basah semua ya. Ganti deh, nanti jangan suasana basah ya. Suasana asam. Kenapa kok diganti? Ya, karena suasana basah itu kerja 2 kali. Jadi dari asam nanti ditambahkan OH-. Ya, nanti Bapak akan jelaskan yang suasana basah lewat meeting. Ya, jadi ini suasana asam semua. Oke, ini juga suasana asam. Tapi yang mana yang dicoba, Pak? Yang dicoba yang ini nih, yang ini aja. Nggak usah semuanya. 1, kemudian 2 aja deh. Ya, jadi silakan kalian coba di latihannya. Nanti akan kita cross check, akan Bapak cross check. Kalau ada waktu bisa kita bahas secara bersama-sama. Ya, tapi dicoba dulu. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ke Bapak. Nanti di virtual meeting Bapak akan open diskusi. Ya, jadi selamat mengerjakan. Ya, oke, sampai di sini dulu video Bapak kali hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di minggu berikutnya.